Terima kasih Mbak, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlalu banyak tadi slide yang disampaikan. Sebenarnya 3 pembicara yang pertama, itu kalau kita bikin outlook ekonomi, itu kita agak bingung. Karena demikian banyaknya masalah-masalah yang tidak hanya selesai di 2024. Seperti tadi sampaikan Bu Sinta dan juga Pak Tigor. Ya, jadi kalau sebagai ekonom, sebagai analis, kalau kita harus bicara tentang bagaimana ekonomi 2024, itulah yang disampaikan oleh Pak Wahyu, Pak Faisal dengan Pak Akbar. Bahwa 2024, kalau kita hanya melihat pertumbuhan ekonomi, fine, ya Bu ya. Enggak masalah. Kita tidak kemudian tiba-tiba karena ada pemilu, kita akan krisis dan sebagainya. Tidak. Tetapi memang ada masalah ekonomi, sosial, politik. Oleh karena itu tadi ada Bu Sinta dan Pak Tigor yang juga sudah menyampaikan ini banyak masalah yang masih jadi PR. Nah jadi karena saya pembicara terakhir, ya, kalau dari Core Indonesia kita akan bicara tentang we need new approach. Masalahnya begitu, pemilu 10 tahun juga begitu, 10 tahun yang lalu, sekarang pemilu lagi yang masalahnya yang disampaikan juga itu lagi, ya. Maka menurut Core apa yang diperlukan? New approach di dalam strategi dan kebijakan ekonomi. Gitu. Nah, jadi saya akan mulai, ini nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan, saya coba untuk cepat, next slide-nya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah disebutkan bahwa kita ada permasalahan global yang harus kita hadapi. Ya, geopolitik tetapi dampaknya adalah kepada ekonomi, itu pasti. Ya. Tapi ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah global supply chain itu akan terganggu. Tidak hanya karena ada Ukraina, tetapi juga ada Palestina, ada juga di Venezuela. Ini akan mengganggu. Apakah mengganggu di dalam transportasinya, ya, ataukah mengganggu dari sisi volume supply-nya atau dari harga. Ya, jadi ini akan mengganggu. Yang pertama adalah dari tadi global supply chain. Yang kedua adalah bahwa ada kecenderungan negara-negara melakukan proteksionisme. Ya, ini sudah disebutkan tidak oleh saya. Tetapi lembaga-lembaga internasional juga mengkhawatirkan banyaknya negara yang kecenderungannya inward looking. Presiden Jokowi berkali-kali mencontohkan sudah ada 60 sekian negara yang tidak mau ekspor pangan. Itu kan sebenarnya proteksionisme. Lebih melihat kepentingan dari dalam. Nah jadi inilah yang akan dihadapi Indonesia di 2024 and beyond. Ya, tidak hanya 2024, makanya kita perlu ada strategi untuk menghadapi itu tadi. Next slide-nya. Nah 2024, kenapa tadi sampaikan juga oleh Bu Sinta, ini adalah presentasi 5 tahunan. Ya betul, kami juga menyampaikan ini, bahwa 2024 yang akan berpesta sepanjang tahun, itu ada 78% dari GDP kita. Ya, kalau 5 tahun yang lalu, itu sekitar 60% GDP. Sekarang 78 dan itu akan dimulai dari Januari, karena sudah mulai kampanye, sampai dengan nanti di November, kalau pilkadanya tidak diajukan di bulan September. Nah jadi, kalau tadi kita bicara uncertainty, sebenarnya uncertainty itu akan terus ada. Bahwa ekonomi akan tumbuh 4,9 sampai 5%, insya Allah itu akan terjadi. Ya, karena ekonomi kita sebenarnya adalah ekonomi yang dasarnya adalah ekonomi domestik, ekonomi tradisional. Jadi itu akan kecapai. Nah tapi dengan kayak begini, ini kan kemudian akan ada banyak sekali hal-hal yang akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Next slide-nya. Nah, bagaimana pengaruh terhadap ekonomi? Bukannya ini ada pemilu. Ternyata tadi Bu Sinta dari Apindo sudah memaparkan berapa sih dampaknya atau uang yang akan digelontorkan tambahannya. Kalau menurut kami ada sekitar 294,5 triliun. Yakni dari yang privat, caleg dan sebagainya ya, calon presiden dan sebagainya, itu sekitar 258 triliun. Dan 2024 akan ada tambahan 36,5 triliun untuk anggaran APBN. Nah jadi ini dampaknya kemana? Ya tentu ke ekonomi ya.
dampaknya akan ke ekonomi, baik itu konsumsi sebagian besarnya. Jadi inilah yang akan berpengaruh kepada ekonomi kita. Besarannya tidak banyak, karena kalau untuk konsumsi hanya 4,2%. Tetapi ini kan akan menggerakkan ekonomi, ya, akan menggerakkan ekonomi juga. Next slide-nya. Terus bagaimana dengan investasi? Kalau kita melihat, tadi juga sudah disampaikan Pak Faisal juga yang lainnya, bahwa kalau ada pemilu pasti wait and see. Data juga menunjukkan kalau pas pemilu pertumbuhan investasi itu turun. Ya, itu 2024, 2009, 2014, 2019. Bagaimana dengan 2024 ini? Menurut KOR Indonesia, kita tidak akan mengikuti pola itu. Mengapa? Karena investasi yang terjadi paling tidak 3 tahun terakhir ini adalah investasi sektor primer, ya, terutama tambang, dan juga sektor sekunder seperti di logam dasar, petrokimia, dan sebagainya. Trennya itu sedang naik, tadi data sudah disebutkan oleh bapak-bapak sekalian. Artinya, apakah 2024 ini tiba-tiba mereka akan berhenti? Tidak. Ya, malah secara political ekonomi ini akan berlanjut sampai dengan pemerintahan yang sekarang berhenti. Karena ada ketidakpastian apakah pemerintah yang akan datang, siapa yang menang, itu akan melanjutkan kemudahan investasi di sektor ini. Nah, sehingga itu sebabnya kemudian KOR cukup optimis bahwa ekonomi akan tumbuh 49-5%. Itu ada di tangan. Gitu. Jadi ini kira-kira yang akan terjadi di 2024. Next slide-nya. Nah, kami juga melakukan survei, ya. Ini kepada beberapa masyarakat, bukan pengusaha, tapi ini masyarakat umum, yang kita lakukan pada bulan November sampai dengan Desember. 22 November sampai 2 Desember. Kita kepengen tahu, sebenarnya apa sih yang diminati, yang menjadi masalah, yang ingin diselesaikan oleh masyarakat. Next slide-nya. Ini karakteristik yang responden kita, memang sebagian besar berpendidikan S1. Dari sisi umur, sebagian besar adalah 17 sampai 26 tahun, artinya itu adalah milenial. Ya. Kemudian juga pendapatan, dari sisi pendapatan ini termasuk kelompok bawah. Walaupun mereka adalah pengusaha, walaupun mereka adalah profesional gitu ya, dengan gaji di bawah 5 juta. Ya, nah jadi ini kita secara acak, jadi kita tidak menyasar kelompok ini, tetapi ini kita lakukan secara acak. Next slide-nya. Apa yang menjadi masalah bagi mereka dan ingin segera diselesaikan oleh pemerintah? Ya, karena kita mau pemilu nih. Ternyata kalau kita melihat usia berapapun, bagi mereka yang terpenting adalah kemiskinan. Ya, jadi itu yang pertama, mau tua mau muda gitu ya. Kemiskinan itu isu yang pertama. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Tadi sudah banyak yang menyebutkan. Ini adalah PR terbesar kita, penciptaan lapangan kerja. Mungkin yang agak berbeda adalah anak muda concern dengan green economy. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa KOR akan masuk pada Youth Economic Summit dengan topiknya adalah digital dan green, ini ternyata memang demikian. Tetapi kalau kelompok yang sudah lebih senior, mereka tidak memasukkan isu lingkungan itu sebagai isu yang penting. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini. Jadi dari berbagai isu yang kita tawarkan, inilah yang mereka pilih sebagai 5 isu utama. Nah, mestinya ini calon presiden itu harus membaca ini, jangan salah membuat janji gitu ya. Next slide-nya. Bagaimana dengan tadi contohnya misalnya kemiskinan, ada banyak isu. Untuk kemiskinan tadi, ternyata dari responden yang ada, bansos untuk bantuan sosial tunai dan non-tunai itu tidak populer. Bukan itu yang mereka harapkan. Ya. Jadi masyarakat ini udah tahu bahwa yang mereka butuhkan itu yang lainnya. Ada pelatihan, keterampilan, kemudian juga subsidi pendidikan dan kesehatan, dan juga pelibatan usaha, magang dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang diminati oleh Gen Z dan milenial, dan mereka pendapatannya itu rata-rata 1,3 dan ada yang di atas 7 juta, ternyata beda, tapi tetap subsidi pendidikan dan kesehatan serta pelatihan itu utama. Ya, untuk melakukan itu.
Kemudian pelibatan masyarakat kepada program-program pemerintah. Nah ini mungkin penting untuk kita tahu. Next slide-nya, bagaimana dengan pengangguran? Tentu penyediaan lapangan kerja, tadi sudah disebutkan bahwa sekarang 1% pertumbuhan ekonomi itu hanya menyerap tenaga kerja sangat minimal. Ya, pertanyaannya apakah kita sudah sampai pada waktu itu, masa di mana kita memang harus masuk kepada sektor-sektor yang padat teknologi, padat modal? Rasanya belum. Karena yang nganggur di kita itu sebagian besarnya adalah pendidikannya SMP ke bawah. Jadi artinya mau tidak mau penciptaan lapangan kerja itu menjadi isu yang sangat-sangat penting. Ya, informasi tentang lowongan kerja itu juga penting. Jadi ternyata sekarang ini anak-anak muda mereka nggak ngerti lowongan kerja itu ada di mana. Ya, sekarang kalau kita lihat kita banyak sekali TKI kita yang bekerja di luar negeri, mereka sudah punya keterampilan karena bekerja di sana 4-5 tahun. Setelah itu dia nggak ngerti, dia bisa diterima di mana dengan kemampuan dia, di mana itu ada. Ini sebenarnya yang kita tunggu. Jadi apakah mau di dalam, di luar, tapi ada informasi tentang itu tadi. Next slide-nya. Apa saja sebenarnya subsidi yang masih diminati? Bapak Ibu sekalian, ternyata kalaupun sudah banyak kampanye bahwa subsidi BBM itu tidak penting, ternyata subsidi yang paling penting bagi mereka adalah subsidi BBM. Ya, karena itu akan berpengaruh terhadap semua kebijakan kehidupan mereka. Kemudian kebijakan investasi apa yang menurut mereka anak-anak muda itu penting? Prioritas tenaga kerja lokal. Ya, jadi itu juga kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Tigor, memang untuk yang mereka memiliki skill tidak bisa kita gunakan tenaga lokal semuanya. Kita tetap perlu untuk melakukan impor. Tetapi artinya masyarakat itu tidak melihat bahwa ada nih keberpihakan untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja lokal. Nah, saya rasa itu juga menjadi PR kita. Tadi untuk sektor-sektor yang padat karya menjadi sangat penting. Kemudian, apa kebijakan ekonomi hijau yang menurut mereka penting? Ternyata itu bukan kendaraan listrik pribadi. Ya, jadi mereka ternyata lebih memilih ada transportasi umum yang hijau. Hijau maupun tidak hijau, tapi itu adalah transportasi umum. Yang kedua adalah pengelolaan sampah. Bapak Ibu sekalian, memang di Indonesia ini pencipta emisi, salah satunya adalah dari pertanian dan juga dari sampah rumah tangga. Nah, jadi ini mungkin juga harus menjadi program yang penting karena ini mereka aware, mereka ingin membantu, tetapi kita belum ada program lebih detail. Nanti Pak Tigor bisa menjelaskan bagaimana pemerintah juga belum punya program untuk detailnya menuju kepada ekonomi hijau. Next slide-nya. Oke. Jadi kalau demikian, apa yang diperlukan adalah menciptakan lapangan kerja formal. Karena informal yang ada di Indonesia ini adalah informal yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, saya pernah mempresentasikan seperti ini di sebuah forum, ya conference gitu. Mereka bilang, enggak apa-apa, informal sektor itu juga mereka itu punya competitiveness. Iya, itu kalau di negara maju. Tapi kalau di Indonesia, informal itu betul-betul dia hanya bisa adanya itu. Ya, serabutan ya gitu. Jadi bisa masuk kemana aja tapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ini untuk mereka Gen Z dan juga milenial, mereka yang pendidikannya bawah itu lebih dari 53%. Jangankan kita bicara UMR ya, yang sekarang ini di Jakarta dan Jawa Barat sudah di atas 5 juta. Ini sekarang mereka S1 itu juga pendapatannya di bawah 3 juta. Nah, jadi ini mungkin menjadi PR. Next slide-nya, masih ada 2 slide lagi. Ini ada masalah-masalah lain yang harus diadres juga oleh pemerintah yang akan datang. Tentu saja ada korupsi, kemudian tadi yang disebutkan Bu Sinta, kepastian berusaha, kemudian konsistensi kebijakan dan sebagainya. Next slide. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ini ada calon presiden 3. Ya, 3-tiganya menawarkan jargon ekonomi untuk rakyat. Ya, yang satu pakai ekonomi keadilan, yang satu pakai ekonomi Pancasila, yang satu pakai ekonomi kerakyatan. Kira-kira yang ditawarkan ada bedanya, tetapi suasananya hampir sama. Ya, jadi artinya
ini memang kita perlu ada kebijakan yang lebih jelas, karena tadi sampaikan oleh para pembicara yang sebelumnya, kita tidak bisa tumbuh 5% saja. Ya, pertanian yang di situ ada 40 juta orang bekerja di situ, biasanya tumbuh 3% sampai 4%, sekarang hanya 1 sampai 2%. Nah, kalau sektor pertanian kita dorong saja, akan ada tambahan penciptaan lapangan kerja dan ada peningkatan pendapatan masyarakat untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. 5% ditambah 1% saja, itu sudah jadi 6%. Nah, jadi ini harus ada pendekatan-pendekatan baru. Next slide-nya. Jadi apa sih yang disebut dengan pendekatan baru? Kita nanti akan tuliskan di dalam buku untuk kita sampaikan. Tapi kita sampaikan ada 2 contoh saja, karena waktunya juga saya sudah 10 menit. Nah, pendekatan baru untuk pengentasan kemiskinan menurut kami merubah orang miskin yang tadinya menjadi objek menjadi subjek. Ya, jadi kita jangan alokasi anggaran untuk orang miskin. Padahal sebenarnya alokasi anggaran tadi bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang miskin. Kalau memang mereka membuat sesuatu yang bisa diserap oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Nah, jadi ternyata dari kajian kami, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengubah alokasi belanja pemerintah untuk kemiskinan ini. Dari kajian kami ternyata 75% lebih anggaran pemerintah itu untuk apa? Mengurangi beban pengeluaran bansos, lewat bansos dan sebagainya. Sementara tadi yang diperlukan masyarakat itu adalah agar dia ada additional income. Jadi orang miskin itu udah ditakar, mereka hidup dengan BLT. Gitu ya. Padahal semestinya dia harus dikasih kesempatan agar ada additional income. Nah itu porsinya di bawah 20%. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Mengubah APBN menjadi captive market. Ya, jadi sekarang ini kan belanja pemerintah tahun ini berapa ribu triliun? 3.000 sekian triliun. Ya, kita bertanya berapa yang itu dipastikan akan menjadi captive market atau bisa menyerap produk-produk dalam negeri dan nasional. Ini kan harus dipastikan. Caranya dengan apa? Program-program pemerintah tadi dengan melibatkan orang miskin. Jadi ada program-program misalnya nih ya yang sering saya contohkan. Ada paket sembako untuk 18,8 juta keluarga. Kenapa tidak dipastikan bahwa isinya harus produk UMKM? Ya, nah ini kan harus dipastikan seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa itu menjadi captive market. Tapi kalau kemudian kita menggunakan misalnya produk yang kita impor, susu misalnya. Peningkatan gizi dengan susu, 85% susu kita aja impor. Nah itu, jadi pendekatan-pendekatan baru itu harus dilakukan. Yang ketiga, menciptakan strategi kebijakan agar masyarakat miskin terlibat tadi di dalam domestic supply chains. Bapak Ibu, orang-orang miskin ini, kelompok bawah, kalau hanya disuruh nanam kelapa bisa, nanam singkong bisa, yang nggak bisa memastikan market. Maka yang diperlukan kebijakan pemerintah agar para pengusaha diberikan insentif untuk bisa menyerap produk-produk mereka. Ini kan mendorong domestic supply chain tadi karena di global sedang ada masalah. Yang keempat, menurunkan program pengentasan kemiskinan pada level kabupaten dan kota. Kenapa saya sampaikan itu? Satu, mengurangi mustinya korupsi dari program-program ini. Yang kedua, yang paling penting adalah ada local wisdom. Ya, jadi kalau tadi kotak sembako itu per kabupaten, maka isinya daerah yang pakai daging sapi dengan yang pakai ikan, pasti kotaknya akan berbeda. Dan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan luas. Nah, setelah ini harus ada kolaborasi. Ya, karena bagi kami kolaborasi itu sangat penting. Siapa yang harus membuat? Jangan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, universitas besar, enggak. Harus kita menggandeng universitas-universitas lokal. Terakhir, next slide-nya. Bagaimana kita untuk investasi? Bapak Ibu sekalian, investasi penting untuk menciptakan lapangan kerja, tapi yang kita ingin adalah mendorong investasi menengah. Nah, di mana itu adanya? Apakah Kementerian Investasi sudah menciptakan strategi kebijakan untuk mendorong adanya investasi-investasi menengah? Enggak.
Sekarang yang didorong baru investasi-investasi besar. Pelaku-pelaku lokal, pelaku-pelaku domestik nasional, ini belum dikasih direction. Dia harus kemana, prioritasnya apa, kasih mereka kebijakan yang komprehensif. Bapak Ibu, hilirisasi tambang itu menjadi luar biasa karena dikasih kebijakan yang komprehensif. Kalau strategi yang sama, ada affirmative policy, ada keberpihakan, ada kebijakan yang komprehensif dikasihkan ke sektor yang lain, mereka juga akan boom. Gitu. Nah, jadi itu yang juga sangat penting. Kemudian investasi itu Mbok ya didasarkan kepada daerah lokalnya. SDM-nya mereka pendidikannya seperti apa, keahliannya apa, SDA-nya mereka perkebunan atau kelautan dan sebagainya. Termasuk juga budaya, karena ini juga akan bisa kita monetize dengan baik. Kemudian revitalisasi industri dan industrialisasi. Jadi untuk yang besar dan kecil, karena kita perlu backward dan forward linkage. Saat ini di Indonesia, terkaitan antara usaha besar dan kecil, paling rendah di dunia di bawah 18%. Nah, jadi ini kan yang besar membesar tapi tidak mengikutkan yang kecil. Nah, ini mungkin yang penting juga. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan baru dalam perhitungan investasi. Sebenarnya bukan perhitungan, model investasi. Gini Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kan kalau berinvestasi ini perlu kita diskusi dengan para pengusaha. Adanya kalau tanah itu adalah ganti rugi atau ganti untung. Tapi kita belum punya model bagaimana agar mereka yang memiliki tanah, faktor produksi tadi, itu dihitung sebagai investasi. Nah, apakah ini mudah? Tentu tidak mudah. Tapi apakah sudah banyak negara yang mengimplementasikan ini? Banyak. Jadi kita akan membuat setiap orang itu better off. Tidak hanya kemudian dia seolah-olah yang namanya modal itu hanya uang, tidak. Modal itu bisa tanah, karena juga uang digunakan untuk beli tanah. Keahlian dan sebagainya. Nah, semua itu kita belum punya formula agar kita ada pertumbuhan investasi yang inklusif. Next slide-nya kayaknya sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Henry.